Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Mutia Putrian Anwar with register number A1M222094. So, I will explain about translation in verbal communication as my final project. Okay. Jadi saya telah menonton sebuah video yang dimana itu menceritakan tentang seorang artis yang bernama Adele ini. Di konteksnya ini dalam wawancaranya ini ditunjukkan karakter seorang Adele, lalu bahasa yang digunakan itu cukup casual atau akrab, seperti berbicara dengan teman, tapi itu masih menyampaikan makna dari perkataan si artis itu secara jelas tanpa menyinggung siapapun. Nah, terus untuk what sentence-nya itu, yang pertama itu what the hell happened, I've been obsessed with a nuclear family my whole life. Dan yang kedua itu, so do you call this the first album, I think I'm divorcing myself on it. Yang ketiga, how does one do that, so it's lovely you know, I spend a lot of time on my own. Yang keempat, but you've had a fascinating relationship with alcohol. I read where you said that alcohol really fascinated. Yeah, very much, because it took my dad from me. Yang kelima, then you stop. Well, when I was going through everything a couple years ago when I was going for my divorce. Okay, and this is the literal translation. For the first sentence is, apa yang terjadi? Saya sudah terobsesi dengan keluarga inti sepanjang hidup saya. Dan yang kedua itu, jadi apakah kamu menyebut ini album perceraian? Saya rasa saya sedang bercerai dengan diri saya sendiri di dalamnya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya seseorang melakukan itu? Jadi ini sepi, kamu tahu aku menghabiskan banyak waktu sendirian, benar-benar merenungkan perasaanku dan tidak sibuk dengan hal lain. Dan yang terakhir itu yang keempat, tapi kamu memiliki hubungan yang menarik dengan alkohol. Saya membaca di mana Anda mengatakan bahwa alkohol benar-benar mengikat. Ya, sangat banyak, karena itu mengambil ayahku dariku. Dan yang terakhir itu, kewadir kamu berhenti. Nah, ketika aku melewati semuanya beberapa tahun yang lalu ketika aku sedang mengurus perceraian. Nah, yang seperti dilihat ini ada literal translation, tapi literal translation ini belum tentu juga 100% benar. Karena seperti yang di kalimat keempat di sini, karena itu mengambil ayahku dariku, itu kurang jelas konteks dari kalimatnya. Nah, analisis untuk kalimat kemudian kamu berhenti. Nah, ketika aku melewati semuanya beberapa tahun yang lalu ketika aku sedang mengurus perceraian. Nah, translate dari terjemahan dari kalimat ini dilakukan menggunakan 3 teknik, yaitu modulasi, transposisi, dan amplifikasi teknik. Terus sebagai konteks dari bahasa yang analisis yang di atas ini, the female host is someone who is professional in her job, and so is Adele. So the questions and answers given are still related to Adele and remain on topic. Jadi host dalam video tersebut ada seorang host wanita yang mewawancarai Adele. Dia itu profesional, begitu juga Adele. Jadi pertanyaan maupun jawaban yang diberikan itu masih sama, masih berhubungan dengan sang artis dan masih tetap dalam konteks topik. Dan untuk sentence berikutnya itu yang dianalisis yaitu, but you've had a fascinating relationship with alcohol. I read where you said that alcohol really fascinated. Yeah, very much, because it took my dad from me. Nah, ini bagian sini yang it took my dad from me, ini yang saya bilang tadi yang kurang jelas. Nah, di bagian analisisnya itu artinya sama kayak tadi, yang mengambil ayahku dariku. Oke, di sini ada semantic method translation. Nah, ini estetika bahasa dengan lebih sederhana tanpa merubah tujuan makna bahasa sumber. Dan selanjutnya ada communicative translation, mencoba menerjemahkan lebih berterima disesuaikan kultur bahasa target by concerning factor, body gesture, tone of voice, clarity, and conciseness. Terakhir, contextual discourse, the questions and answers are not synchronous, but by looking at the context of verbal speech, the purpose of the communication can be understood. So, for the first point, semantic method translation, the semantic is di sini kan artinya it kan dari it took
my dad from me, diartikan menjadi literal translation-nya menjadi itu mengambil ayahku dariku. Nah, itu yang dimaksud di sini itu alkohol. Nah, maksudnya di sini untuk semantic translation-nya itu kayak alkohol ini kayak merenggut nyawa ayahnya itu karena ayahnya kecanduan alkohol. Nah, terus communicative translation ini di sini adalah menggunakan kata-kata yang mudah dipahami karena untuk disesuaikan dengan ini bahasa target. Terus contextual discourse. Nah, di sini konteksnya itu tidak sinkron karena di sini pertanyaannya itu alkohol dan mengenai alkohol. Nah, dia Idol menjawab berhubungan dengan ayahnya. Nah, di sini memang jawaban dan pertanyaannya tidak sinkron, tapi setelah dilihat dari konteks alkohol dan ayahnya ini saling berhubungan, jadi komunikasi itu dapat dimengerti. Untuk keynote-nya ada functional equivalence dan modulation technique from the British Cockney accent, discussing an artist named Adele who just held a concert. The intonation and pronunciation were quite clear. Oke, selanjutnya ada video mengenai Singlish. Dan summarized konteksnya itu, in this conversation there is a female employee and two foreign customers in a store that sells computers. The language used is Singlish, which is like speaking English in the daily life of Singaporeans. Also, in serious context, this language can sound funny because of its accent. And the quote sentence is, the first one is, yes, can I help you? Sorry. The second is, you know Chinese? Okay, I speak English. The third is, my friend wants to buy this computer because he wants to play in Indian net. Fourth, internet you mean sir? Yeah, I said you so understand. And the last is, how many money? How many dollar? How much is it sir? Yeah, how much? Depends on your requirements sir. For this one, it's very good. The speed is very fast. It's got 64 megabyte RAM. And for the literal translation, the first one is, ya, ada yang bisa saya bantu, maaf. Yang kedua itu, kamu tahu bahasa Mandarin? Oke, saya berbicara bahasa Inggris. Yang ketiga, teman saya ingin membeli komputer ini karena dia ingin bermain di jaringan India. Yang terakhir itu, yang keempat, internet masuk Anda Pak? Ya, saya bilang kamu sangat mengerti. Yang terakhir itu, berapa banyak uang, berapa banyak dolar, berapa harganya Pak? Ya, berapa harganya? Tergantung pada kebutuhan Anda Pak. Untuk yang saat ini, yang ini sangat bagus, kecepatannya sangat cepat, memiliki RAM 64 MB. Dan untuk analisis kalimatnya itu, saya mengambil kalimat ini, kamu tahu bahasa Mandarin? Oke, saya berbicara bahasa Inggris. Nah, ditranslate dengan menggunakan dua teknik, yaitu calculate dan transposition technique. Dan untuk konteks kalimatnya itu, a customer asks the fellow employee if she could speak Chinese or not. And since the employee did not answer, he said he would speak English instead. And for another quote sentence is, how many money? How many dollar? How much is it, sir? Yeah, how much? Depends on your requirements, sir. For this one is very good. The speed is very fast. It's got 64 MB RAM. Dan for analisisnya, literal translation-nya, terus sama seperti tadi ada semantic method translation, communicative translation, dan contextual discourse. Nah, seperti yang lihat di sini, di sini sekali lagi pertanyaan dan jawabannya itu tidak sinkron. Dilihat dari pertanyaannya kan how much, berapa harganya, berapa harga barang yang mereka ingin beli. Nah, terus pembelinya bertanya seperti itu, penjualnya ini pegawainya ini bilang tergantung dengan para kebutuhan, atau tergantung kayak tergantung pada kebutuhan. Jadi kayak tidak sinkron, tapi kalau dilihat dari konteksnya itu berhubungan, masih berhubungan karena kan yang ditanyakan harganya. Nah, ini pegawai ini udah sesuaikan dengan kayak budgetnya ini orang ini, kayak apa yang dia butuhkan dengan apa yang mereka butuhkan. Kayak misalnya mereka cari komputer yang RAM-nya 64, atau mereka cari mungkin komputer yang lebih cepat lagi dan memiliki RAM lebih dari 64 lagi.
Untuk keynote-nya itu semantic equivalence modulation technique from the Chinese dialect in Singapore accent, discussing a conversation between a customer and an employee in an electronic store. The intonation and pronunciation are not difficult to understand. Okay, and I think that's all from me. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.